kalau misalnya kalau misalnya kalian ikut kelas aku sebelumnya, berarti kan kalian belum kenal aku. Nah, kenalin dulu, aku namanya Nadira, aku dari SITHS IPB. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang materi hereditas. Hereditas. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak hereditas itu apa? Kalau ada yang tahu bisa chat atau langsung on mic aja. Kalau gak ada yang tahu, aku ngelanjut. Aku hitung kali ya. Satu, dua, tiga. Itu ada chat. Nah, iya benar-benar. Hereditas itu warisan sifat. Nah, nah, jadi kita tuh bakalan belajar hereditas. Nah, di sini isinya apa aja sih, Kak? Ada hereditas, terus ada pola dasar hereditas, ada hukum Mendel, ada intermediate, ada test cross sama back cross. Terus juga ada, oh ya ini belum aku ganti, ada kayak apa sih penyimpangan semu hukum Mendel juga. Nah, aku masuk ke yang pertama itu pengertian hereditas. Benar tadi kata Cahya ya kalau nggak salah. Ya benar kata Cahya. Kalau misalnya hereditas itu warisan sifat dari induk ke keturunannya. Dari sifat fisik atau genetik gitu-gitu. Terus bisa melalui reproduksi seksual atau aseksual. Sehingga keturunannya itu memperoleh informasi genetik dari induknya. Nah, faktor-faktor hereditas itu apa aja sih, Kak? Ada kromosom, gen dan alel, DNA, RNA, sama sintesis protein. Mungkin ini udah dijelasin di materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, tapi mungkin aku bakalan nge-review sedikit aja tentang kromosom, gen dan alel, DNA, sama RNA. Kalau sintesis protein nanti ada materi sendirinya ya. Nah, jadi gambar ya. Um, jadi kromosom itu adalah benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Terus kromosom itu ada homolog sama non homolog. Kalau yang homolog itu bentuknya, ukurannya, pokoknya sama gitu kayak kembar gitu. Kalau misalnya non homolog itu beda. Terus juga uh, kromosom pada manusia itu ada 46 buah, tapi kalau misalnya ditulis pakai kayak gini nih rumusnya. Kalau yang ini, jadi kan ada 46, tapi yang ini tuh gonosom, yang ini autosom. Uh, yang ini sel tubuh, yang ini tuh sel reproduksinya kalau nggak salah. Jadi uh, yang 44 itu sel autosomnya, yang XY atau XX ini gonosomnya. Nah, kalau yang ini itu tuh udah dijadikan pasang gitu, jadi 22 pasang sama satu pasang XY. Jadi kan 23 kan. Jadi kan kalau misalnya 46 itu kan masih buah. Nah, kalau misalnya dibagi dua kan jadi pasang kan, jadi 23 pasang. Nah, kalau di bentuk rumus ya, jadi 22 AA plus XY, kalau misalnya ini
Ada yang kelihatan belum? Udah kelihatan belum, teman-teman? Sebentar ya guys, agak mulai. Oke. Oke, aku lanjut ya. Jadi, kalau misalnya aku kecepatan, bilang aja ya, kayak Kak kecepatan gitu. Kayak on mic aja, soalnya aku nggak kelihatan gitu chatnya. Nah, jadi kromosom ini kayak yang tadi udah aku bilang, kromosom itu benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Nah, kromosom itu ada yang homolog, ada yang non-homolog. Kalau yang homolog itu bentuknya kayak sama banget gitu, kayak bentuk, terus ukuran, sifatnya, terus kayak sama. Kalau yang non-homolog itu beda. Nah, terus kromosom pada manusia itu ada 46 buah atau 23 pasang. Nah, kalau misalnya ditulis dalam rumusnya itu, bentuknya kayak gini. Jadi itu ada autosom sama gonosom. Yang autosom itu yang 44A, yang 22 AA. Kalau 44A ini buah, kalau misalnya 22 AA ini pasang. Kan jadi tuh ada 46 buah kan. Terus kalau misalnya dibagi jadi pasang, itu kan jadi ada 23 pasang. Nah, yang satunya itu tuh yang X ya, yang gonosom ya. Jadi ini buat penentu kelamin gitu. Kan kalau yang X ini laki-laki, kalau yang XX ini perempuan. Jadi kalau misalnya ditulis pakai rumusnya kayak gini. Kalau misalnya yang atas ini, itu tuh buah, kalau misalnya yang bawah ini pasang. Nah, terus berdasarkan letak sentromer ya, kromosom ini ada 4 nih. Ada yang uh, ya Allah ini itunya ini banget ya, blur banget. Ada yang submetasentrik, ada yang metasentrik, ada yang asentrik, terus ada yang kalau misalnya yang submetasentrik ini tuh hampir di tengah, tapi dia lebih ke atas gitu. Kalau yang metasentrik ini tuh di tengah-tengah banget. Kalau yang asentrik ini dia udah hampir ke ujung gitu. Nah, kalau yang saya ini dia udah ada di ujungnya gitu, guys. Jadi kalian ingat, kalau aku sih dulu ngafalinnya itu dari yang meta. Ingat aja kalau misalnya yang meta itu kan di tengah. Nah, jadi kalau misalnya yang metasentrik ini ada di tengah-tengah kromosomnya gitu loh, kayak membagi dua. Kalau yang submeta itu tuh lebih ke atas sedikit daripada metasentrik. Kalau yang asentrik itu lebih dekat lagi tuh, lebih ke atas lagi. Nah, kalau yang ini udah benar di atas banget gitu, kayak gak ada, jadi dia paling ujung, benar di ujung. Nah, terus lanjut ke gen dan alel. Jadi gen itu adalah unit terkecil penyusun materi yang isinya sifat-sifat hereditas makhluk hidup. Terus kalau misal alel, itu pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Nah, ini gambarnya, kalian bisa lihat aja. Kayak ini alel yang sama gitu, kromosom homolog. Dan lanjut, terus ada DNA. DNA itu kan deoksiribonukleat, asam deoksiribonukleat kan. Nah, di DNA ini itu tuh nyimpen segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup yang kayak bakalan diturunin gitu loh ke anak kita gitu. Dan juga ada beberapa virus dalam inti sel. Nah, satu nukleotida itu ada fosfat, ada gula deoksiribosa, sama basa nitrogen. Ini satu nukleotida tuh ini. Ini satu nukleotida ada gula deoksiribosa. Ini ada basa nitrogen, ada fosfat, sama gula deoksiribosa. Nah, terus
basa nitrogen yang penyusun DNA-nya ini ya, dibagi jadi dua nih, ada basa purin sama basa pirimidin. Kalau basa purin itu kan adenin sama guanin. Kalau basa pirimidin itu timin sama sitosin. Nah, yang A itu berikatan sama T. Kalau yang dia berikatan sama C. Ini kayaknya juga udah dibahas di materi sebelumnya, jadi aku nggak bakalan ngejelasin lebih detail. Aku bakalan lanjut aja. Terus ada juga RNA. RNA ini ribonucleic acid. Jadi dia polinukleotida yang rantai tunggal. Kan kalau tadi DNA itu rantai ganda atau double helix kan. Nah, terus juga ini tuh lebih pendek daripada DNA. Kalau DNA lebih panjang. Nah, RNA ini banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Terus, komponen ribonukleotida sama kayak tadi, kalau kayak DNA itu ada fosfat, gula ribosa, atau basa nitrogen. Nah, basa nitrogen RNA ini sama kayak DNA, tapi ada yang beda nih di basa pirimidinnya. Kalau yang DNA kan tadi timin kan. Nah, kalau RNA itu urasil. Terus, RNA itu dibagi menjadi tiga, ada mRNA, tRNA, sama rRNA. Nah, jadi lanjut ke pola dasar hereditas, ini yang materi kita hari ini. Jadi, aku mau ngejelasin tentang istilah-istilah apa aja yang bakalan dipakai di materi hereditas, pola dasar hereditas. Seperti yang kita tahu, kan kalian udah belajar ya di SMP juga kita udah belajar ini kan, SMP kelas 9 kalau nggak salah. Nah, di SMP kelas 9 ini, kita kan udah belajar ini, kenapa? Kita udah belajar ini kan. Kalau misalnya aku kecepatan atau ada yang mau ditanyain, bisa on mic aja ya. Nah, jadi istilah-istilah di hereditas ini, atau biasanya sih kalau udah materi ini tuh pasti bakalan ada persilangan kan. Ada yang mau ditanya? Terus kalau nggak ada, aku lanjut ya. Jadi, P ini itu parental atau induknya. Terus filial itu biasanya jadi F, itu keturunannya. Nah, biasanya di materi ini ada F1 dan ada F2. Terus ada homozigot. Homozigot itu genotipnya sama. Contohnya kayak MM sama ini. Ini kan sama kan genotipnya. Terus kalau heterozigot itu tuh beda. Kayak gini contohnya. Terus ada gamet. Gamet itu pemisahan gen. Nah, ini tuh ada rumusnya guys. Ada 2 pangkat N. Jadi misalnya, tapi itu buat yang heterozigot aja. Jadi gini nih, aku contohin. Misalnya AA. Nah, itu tuh 2 pangkat. Ini kan yang heterozigot ada 1. Gimana ya? Gini-gini. Aku tulisnya gini kali ya. Nah, ini yang heterozigot kan cuma yang AA ini kan. Berarti N-nya itu si heterozigotnya, yang heterozigot ya. Jadi 2 pangkat 1. Tuh. Misalnya nanti kalau misalnya ada yang kayak banyak gitu ya, apa ya? Contohnya gini. AA, BB, C, C. Nah, yang heterozigot kan ada 2 kan. Kenapa? Oke. Oke, aku lanjut ya. Jadi kan ini yang heterozigot kan ada 2 kan. Ada yang BB, ada yang AA. Nah, ini tuh, jadi tuh N-nya itu si yang heterozigotnya. Berarti ini 2 pangkat 2. Berarti ada 4. Tuh. Nah, aku lanjut aja ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanyain aja. Nah, terus ada juga fenotip. Fenotip itu sifat yang yang terlihat. Contohnya kayak bunga merah, warnanya merah, itu kan terlihat kan. Nah, kalau genotip itu sifat yang tidak terlihat. Contohnya, misalnya warna merah, tapi di genotipnya itu warnanya MM, M besar, M besar. Itu fenotipnya merah.
Kalau misalnya M kecil, kalau misalnya genotipnya M kecil, itu fenotipnya putih gitu contohnya. Nah, kalau gen dominan itu gen yang menang atau dia tuh biasanya disimbolin pakai huruf kapital kayak ini. Ini gen dominan. Ini yang dominan, ini yang resesif ya. Nah, kalau yang resesif itu biasanya gen yang kalah. Kayak yang bakalan ketutup gitu loh. Nah, dia itu biasanya disimbolin pakai huruf kecil. Contohnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ada yang mau ditanya dulu gak? Sebelum aku lanjut ke slide selanjutnya. Kalau kalau misalnya gak ada yang mau ditanya, ini deh, ketik satu di chat. Oke, kita lanjut ya. Nah, masuk ke hukum yang pertama itu ada hukum Mendel. Jadi hukum Mendel ini persilangan monohibrid. Jadi tuh hukum Mendel ini tuh gen-gennya tuh bakalan memisahkan diri pada saat pembentukan gamet. Aku langsung ke contohnya aja ya. Ini langsung aku contohin. Misalnya persilangan monohibrid biji bulat sama biji bulat homozigot dan biji isot. Biji bulat homozigot itu kan sama yang tadi kayak udah aku bilang, homozigot itu sama kan gennya. Berarti gini. Berarti P dengan B BB homozigot dikali biji kisut. Berarti kan kebalikannya bulat kan. Berarti gini. B kecil, B kecil. Nah, terus gametnya apa aja nih? Gametnya kan karena ini satu jadi cuma B. Ini gametnya. Aku tulis. B istilahnya sama B. Nah, berarti F1, ingat yang tadi aku bilang kalau F itu keturunan, berarti keturunan pertamanya BB. Nah, jadi si ini kan B besar B kecil kan. Nah, B besar B kecil itu tuh masuknya tuh masih biji bulat. Kalau misalnya B kecil itu baru biji kisut. Soalnya si gen dominan itu tuh nutupin si gen resesif ya. Nah, karena si gen dominan itu bulat, nutupin si biji kisutnya. Jadi dia masih 100% bulat. 100% bulat. Nah, terus biasanya ini tuh bakalan disilangin lagi sama sesama keturunan F1. Jadi, gini, biasanya P2 bakalan disilangin sesama F1. B besar B kecil dikaliin B besar B kecil. Nah, ini kan berarti gametnya gini kan. Aku biasanya pakai cara ini biar gampang. B besar. Pakai tabel. Yang aku ini B besar B kecil B kecil. Nah, berarti ini gametnya ada B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil kan? Nah, berarti rasio genotipnya, rasio genotipnya dari F2 itu sama dengan, kan ini lihat deh yang sama itu, ini kan B besar sendiri kan. Terus ada B besar B kecil. Nah, B besar B kecil ada berapa? Ada 2 kan. Terus
yang ini B kecil, berarti rasionya kayak gini ya. B besar banding B besar B kecil banding B kecil sama dengan 1 banding 2 banding 1. Kenapa 2? Karena di sini ada 2 kan, yang B besar B kecilnya. Nah, terus tadi ingat yang istilah-istilah itu ada genotip, ada fenotip kan. Nah, fenotip itu yang kelihatan. Berarti ingat tadi kalau misalnya ini tuh masih biji bulat karena si gen dominan ini masih nutupin si gen resesifnya. Jadi yang ini itu biji bulat, yang ini biji kisut. Nah, karena si biji bulat ini totalnya kan ini ada 1, 2 kan, berarti 3 kan. Berarti biji bulat banding biji kisut itu 3 banding 1. Gitu deh. Nah, terus kalau misalnya kalian ditanyain persenannya, itu persenan bulat, itu kalian tinggal kali aja. Kan ini biji bulat ada 3, tapi di sini kan totalnya 4 kan. Kalau misalnya ditotalin semua. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jadi 3 per 4 dikali 100%. 125 berarti sama dengan 75%. Kalau misalnya yang biji kisut, itu sama dengan 1, karena ada 1, jadi atasnya 1 per semuanya ada 4 totalnya dikali 100%. Nah, berarti 25%. Gitu deh. Kalau misalnya itu biasanya kalau soal-soal gitu kayak beda-beda gitu. Ada yang ditanyain persenannya kayak gini. Ada yang ditanyain rasionya, rasio genotip. Ini rasio genotipnya. Ada yang ditanyain rasio fenotipnya. Tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Belum ada, Kak. Ada, Kak. Nah, apa tuh, apa? Ada yang mau nanya apa? Enggak, Kak. Oke. Kalau misalnya ini deh, biar aku tahu semua. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, ketik, ketik 2 di chat. Oke, aku lanjut ya. Karena ini banyak banget guys materinya. Nah, aku lanjut. Oke, jadi lanjut ke hukum Mendel yang kedua, itu tuh persilangan hibrid. Kalau yang tadi kan non-hibrid, gametnya tuh kayak cuma 1 gitu kan. Nah, ini tuh jadi ada 2 sifat gitu. Jadi contohnya aku langsung contoh aja ya, karena biasanya kalau ini tuh lebih ngerti kalau langsung dicontohin gitu. Kan ini contohnya biji bulat tinggi sama kisut pendek. Berarti ingat kalau misalnya biji bulat tinggi itu bulat, tinggi homozigot, berarti bulat-bulat B besar T besar dikali biji kisut pendek. Berarti gini kan, B kecil, T kecil, T kecil. Kalian tahu kan ini kenapa kayak gini gametnya? Eh, parentalnya. Nah, berarti gametnya itu uh, kalian ingat aja kalau misalnya ada yang sama kayak gini tuh tinggal diambil salah satunya gitu loh. Kayak ini kan sama kan, ini homozigot berarti B, ini T. Yang ini B kecil sama T kecil. Nah, berarti kalau misalnya disilangin, berarti kita dapat
F1-nya itu B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, biasanya lagi, ini kita silangin lagi nih sama F1. Di B besar, B kecil, T besar, T kecil dikali B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, terus sama kayak yang tadi hukum Mendel pertama, aku biasanya biar lebih gampang itu dibuat tabel gitu loh. Nah, itu biar kelihatan, biar kayak gak bingung gitu. Tapi kalian kalau misalnya udah sering latihan soal, itu pasti bakalan terbiasa kok. Ini, maaf banget, gak rapi. Jadi ini gametnya kita tahu kalian silang pelangi aja kayak gini. Kalau kalian masih bingung, ini B besar kali T besar, B besar kali T kecil. Yang ini B kecil kali T besar, B kecil kali T kecil. Itu gametnya. Jadi kita langsung tulis aja B besar, T besar, B besar, T kecil, terus B kecil, T besar, B kecil, T kecil. Karena ini sama kan, berarti kita samain juga B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, sama B kecil, T kecil. Oke, kita buat tabel ya. Warga rapi. Oke. Terus langsung aja deh kita kaliin. Ini berarti kan jadi B besar, B besar, T besar, T besar. Ini B besar, B besar, T besar, T kecil. Ini B besar, B kecil, T besar, T besar. B besar, B kecil, T besar, T kecil. B besar, B besar, T besar, T kecil. B besar, B besar, T kecil, T kecil, B besar, B kecil, T besar, T kecil, B besar, B kecil, T kecil, T kecil, B besar, B kecil, T besar, T besar, B besar, B kecil, T besar. Coba maaf banget ya lama soalnya ini manual. B kecil, B kecil, T besar, T besar, B kecil, B kecil, T besar, T kecil. Ini B besar, B kecil, T besar, T kecil, B besar, B kecil, T kecil, T kecil, B kecil, B kecil, T besar, T kecil, sama yang terakhir B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Oke, udah. Berarti ini tinggal kalian lihat aja di sini. Nah, kita sama kayak tadi, cari rasionya. Kita cari rasio genotipnya dulu. Genotip F2. Nah, kita lihat nih yang sama yang beda. Kan ada B besar, B besar, T besar, T besar, banding. Ini tuh, nih aku kasih tau ya, lihatnya gimana biar cepat. Ini biasanya sendiri. Ini sendiri. Terus, ini tuh biasanya sama nih. Yang sejajar gitu tuh sama. Ini tuh kan, bisa kalian lihat kan, B besar, T kecil, terus ini sama semua kan. Terus juga, ini juga sama nih. Kayak yang sejajar gitu tuh sama gitu guys. Terus ini juga kan B besar, B kecil, T besar ini juga. Nah, ini juga ini sama kan. Ini juga. Nah, kalian lihat aja dari hasil itu kayak bisa kelihatan. Nah, berarti ada ini kan. Di notifnya ada kayak banget ya. B besar, T besar, T kecil, banding. B besar, T kecil, banding. B besar, T kecil, T besar,
T besar banding B besar B kecil T besar T kecil banding B besar T kecil T kecil T kecil banding aku lanjutin B kecil B kecil T besar banding B kecil B kecil T besar T kecil banding B kecil B kecil T kecil T kecil. Nah, ini bisa kalian lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 genotip ya. Nah, ini kan di sini kan, ini ada 1. Banding, ini ada berapa? Ada 2 di sini. Banding lagi, ini ada 1 doang kan, di sini doang kan. Ada 1. Terus B besar, B kecil, T besar, itu ada 2 kan di sini. Oh, di sini. Terus yang ini, yang beda semua, itu ada 4 kan. Terus ini ada 2, ini ada 1, ini ada 2, ini ada 1. Nah, ini tuh sebenarnya kalau misalnya kalian udah terbiasa latihan soal gitu, terus itu kalian bakalan udah kebiasa gitu loh, kayak udah tahu nih ini ada berapa, ini ada berapa. Soalnya tuh rata-rata tuh sama-sama aja kalau persilangan. Nah, kalau misalnya rasio fenotip ya aku tulis mana ya? Rasio fenotip ya. Rasio fenotip. Ini bisa kalian lihat sih, biasanya tuh kalau yang persilangan di hibrid itu rasio fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Yang 9 ini 9 yang 9 ini itu tuh yang gen dominannya. Kan ini tadi biji bulat tinggi kan. Bulat tinggi. Berarti yang 9 ini bulat tinggi. Udah kelihatan belum guys? Ini Udah ya. kelihatan, Kak. Oke. Lanjut aja ya. Tadi ya hilang. Pokoknya rasio fenotip ini, rasio fenotip dari di hibrid ini, persilangan di hibrid itu ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Pokoknya kalian hafalin aja ini kalau di hibrid itu ini. Nah, biasanya yang 9 ini itu dia sifat dominannya. Sifat dominan. Kayak ini kan persilangan yang sifat dominannya itu kan bulat tinggi kan. Berarti yang 9 itu biasanya bulat tinggi. Bulat tinggi. Itu ada 9. Terus yang 3 ini itu satu sifat dominan, satu sifat resesif. Jadi bulat pendek. Bulat pendek ada 3. Nah, yang 3-nya juga ini sama, satu sifat dominan, satu sifat resesif, tapi kebalikannya. Berarti isut tinggi. Isut tinggi. Ada 3. Nah, yang 1 ini itu sifat resesifnya, yang apa sih? Yang homozigot resesif. Berarti kisut pendek. Kisut pendek ada 1. Gitu deh. Nah, kalau misalnya dicari persenannya, kalau misalnya diminta cari persenan, itu rumusnya, rumus persen itu ditanya per totalnya ada berapa? Kan ini totalnya ada 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu 16 kan. Nah, totalnya itu 16. Misalnya kalau yang ditanya itu bulat tinggi, berarti ditanya itu 9. 9 per 16 dikali 100%. Itu rumusnya. Ada yang mau ditanya atau mau aku lanjut aja? Soalnya banyak banget ini guys materinya.
Lanjut, Kak. Oke. Ini aku lagi baca chat. Oke, aku lanjut ya. Ini deh, ketik 3 buat lanjut. Itu guys, ketik 3 di chat buat lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, oke, terus ke intermediate. Nah, intermediate itu apa sih? Jadi, intermediate ini keturunannya bakalan membentuk sifat baru yang gak dominan dan gak resesif juga. Jadi, contohnya ya, aku langsung kasih contoh aja. Contohnya itu mawar merah sama mawar putih. Mawar merah sama mawar putih. Berarti kayaknya ini merah hilang putih kan. Nah, merahnya itu kan berarti M. Putih itu kan M kan. Nah, berarti F1-nya MM. Nah, MM ini itu tuh enggak, kan kalau yang tadi kalau ada kayak M besar, M kecil, itu bakalan sifatnya itu kedominan kan. Nah, tapi kalau intermediate ini, dia itu jadi buat sifat baru gitu. Jadi, karena ini merah campur putih, jadi merah muda. Merah muda 100%. Karena dia intermediate, ingat. Kalau yang tadi, dia tetap ikut ke sifat dominannya. Nah, terus kayak biasa gitu loh, kayak yang tadi aku contohin, FP2-nya itu sama dengan M, M besar M kecil dikali M besar M kecil. Nah, sama kayak tadi, kayak dibuat tabel dulu biar cepat. Ini kan ini M besar, ini M kecil, M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Nah, rasio genotipnya tetap sama. Berarti M besar banding M besar M kecil banding M kecil kan masih sama kan? 1:2:1. Tapi si rasio fenotipnya beda. Fenotipnya beda. Karena si ini jadi warnanya merah muda, jadi rasionya gini. Merah banding merah muda banding putih. Nah, gitu guys. Dengan 1:2:1. Itu. Kalau tadi kan rasio fenotip sama rasio genotip itu beda kan, karena yang bentuknya heterozigot ini masih masuk ke sifat dominan. Kalau yang intermediate ini, yang heterozigot itu tuh membentuk sifat baru gitu. Jadi rasio fenotipnya rata-rata hampir sama kayak rasio genotip. Ada yang mau ditanya atau mau lanjut aja? Kau mau nanya? Iya, kenapa? Ini yang intermediate itu ada kasus lain selain ini enggak, Kak? Bunga. Contoh. Yang selama aku belajar kayaknya baru yang bunga kebanyakan gitu ya, kayak kebanyakan soal itu mawar gitu deh, kayak mawar merah campur mawar putih jadinya merah muda gitu. Sama yang aku tahu ya, tapi kalau misalnya emang ada, kayaknya aku belum nemu gitu loh yang beda kasus sama ini. Oke, Kak, makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kalau ada yang
Mau ditanya langsung on mic aja. Kalau misalnya gak ada yang mau nanya, ketik 1. Oke, aku lanjut aja ya. Nah, terus sekarang ada tes cross atau silang uji. Nah, tes cross ini apa sih, Kak? Tes cross ini itu perkawinan F1, si keturunan pertama, dengan salah satu induk yang resesif. Terus itu tuh tujuannya buat mengetahui genotip dari induknya. Jadi aku langsung contohin aja kali ya. Misalnya, misalnya si F1-nya itu, aku langsung aja ya biar cepet juga. Misalnya F1-nya, F1-nya itu B besar, B besar. Terus kita silangin sama salah satu induk yang resesif. Nah, misalnya induk resesif itu kan bisa B kecil, B kecil kan. Nah, kita silangin sama B kecil, B kecil. Terus berarti gametnya itu kan B besar kali B kecil kan. Tunggu. Enggak, salah. Maaf guys. Langsung aja. Jadi kan syaratnya itu kan F1 dikali induk resesif. Induk resesif. Nah, misalnya B-nya sama dengan B besar, C bulat dikali kisut. Berarti si kisut ini kan resesif kan? Resesif. Nah, berarti B besar dikali B kecil. Jadi, nah, terus habis itu, misalnya hasil F1 ini B besar, B kecil kan. Sama kayak cara yang tadi, yang udah aku tunjukin sebelum-sebelumnya. Misalnya F1-nya B besar, B kecil. Terus kita silangin sama ini nih, si induk resesif ini. Berarti B besar, B kecil dikali B kecil, B kecil. Nah, ini kan gametnya ada B besar, B kecil dikali B kecil kan. Nah, kita buat ini aja. Langsung buat tabelnya. Ini B kecil, ini B besar, B kecil. Berarti kan B besar, B kecil sama B kecil, B kecil. Nah, berarti kan ini bulat, 50% bulat, 50% sama kisut 50%. Nah, ini kan tadi sama yang kayak aku bilang buat ngetahuin si genotip induknya kan. Nah, genotip dari induknya itu kan ini kan, B besar, B kecil, B kecil. Nah, bisa dilihat karena kita udah ngilangin sama si induk resesif, kita ketemu nih genotip si induknya B besar, B kecil, B besar, B besar, B kecil, sama B kecil, B kecil. Oh, buatnya di sini dulu ya. Ada yang mau ditanya gak? Atau mau lanjut aja? Yang tes cross ini hasilnya 50%, 50% gitu terus ya, Kak? Iya, benar. 50% gitu. Soalnya kan dia disilangin sama salah satu induk yang resesif kan. Jadi juga ini bisa kayak yang dihibrid. Jadi kan ini cuma monohibrid kan. Nanti juga kalian bisa nyobain kalau penasaran gitu sama yang dihibridnya.
Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, ketik titik 5 di chat. Oke, aku lanjut aja karena ini materinya banyak banget juga biar keburu. Ini ada back cross. Jadi back cross ini ya, itu persilangan antara keturunan generasi pertama dengan salah satu induknya. Kan kalau yang tadi test cross itu kan sama induk resesif kan. Nah, kalau back cross ini kita bisa silangin sama si induk dominannya. Contohnya gini. Contohnya langsung gambar aja. Contohnya misalnya kan syaratnya aku tulis ya. Syaratnya itu F1 sama induk. Salah satu induk. Nah, berarti misalnya si parentalnya, induknya, itu tinggi dikali pendek. Berarti kan T besar dikali T kecil kan. Nah, misalnya si F1-nya ini, keturunan pertamanya, itu... kenapa kamu masuk? Please deh. Pakai kabeh. Itu ada yang belum di-mute. Aku lanjutin aja ya. Nah, jadi kamu belum di-mute. Oke, aku lanjutin ya. Jadi, T besar, itu kan berarti F1-nya T besar sama T kecil kan. Nah, di ini masih tinggi nih. Tinggi. Nah, misalnya kita mau nge-back cross, berarti kita bisa ngalihin sama si resesif atau sama si induk dominan kan. Tapi karena tadi si test cross sudah resesif, aku mau contohin sama kalau dikali sama induk yang dominan. Nah, saya berarti P2-nya T besar, T kecil dikali T besar, T besar. Berarti kan ini langsung aja ya, ini kan gametnya T besar, T kecil, ininya T besar. Berarti ini dikali aja. Berarti genotipnya barengan T besar dan T besar T kecil. Karena si sifat dari ini tuh nutupin gen resesifnya, berarti kan ini sama aja kan, tinggi juga kan. Nah, berarti hasil dari back cross disilangin sama induk dominan itu hasilnya 100% tinggi. 100% tinggi. Itu hasilnya. Ada yang mau ditanya? Jadi, kalau misalnya aku mau bedain gitu ya, test cross sama back cross itu apa? Kalau test cross itu disilaminnya sama induk resesif, kalau misalnya back cross itu kalian bebas mau silamin sama yang induk tinggi atau induk dominan atau induk resesif gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, aku mau lanjut ke penyimpangan sumber hukum Mendel nih. Jadi mirip-mirip gitu lah persilangan-persilangan gini, tapi agak lebih rumit sedikit. Ada yang mau ditanya nggak? Berarti kalau F1 dikali induk resesif itu bisa dapat keduanya ya, test cross sama back cross. Iya bener banget, bisa di dua-duanya, test cross sama back cross itu tuh bisa disilangin sama induk resesif. Tapi kalau si test cross ini cuma boleh induk resesif aja, kalau back cross boleh dua-duanya, boleh dominan sama resesif. Kalau P2-nya T kecil
Kalau misalnya yang base cross boleh, tapi kalau yang test cross nggak boleh. Gitu. Jadi kalau back cross boleh disilangin sama yang induk resesifnya. Kalau misalnya kalau yang back cross boleh disilangin sama induk resesifnya. Kalau yang test cross emang disilangin sama induk resesifnya aja. Kalau yang back cross kapan mau yang resesif, kapan mau yang dominan. Itu tuh tergantung soal gitu deh setahu aku. Jadi soalnya bisa aja nih minta kita nyilangin sama induk dominan, tapi bisa juga minta kita nyilangin sama induk resesif. Gitu. Apakah kejawab pertanyaannya? Cara tahu kalau soal ini maksudnya back cross atau test cross atau intermediate gimana Kak? Atau dijelaskan di soal kalau ada makanya ini? Iya dijelasin di soal kok biasanya kayak kalau misalnya dulu aku kayak dikasih tahu gitu loh di soal misalnya itu back cross terus kita disuruh silangin sama induk dominannya atau induk resesifnya. Kalau misalnya contoh soal test cross itu biasanya ini biasanya langsung kayak dibilangin gitu ini tes keras gitu ya kan biar kayak apa ya mungkin biar soalnya agak susah dikit jadi nggak dikasih tahu uh, itu silangnya kemana ke si dominan atau ke si resesif kalau yang di tes cross karena kan kalau tes cross itu cuma bisa ke si induk resesif aja kan. Nah, kalau yang back cross itu biasanya dikasih tahu gitu di soal boleh ke induk dominan atau ke induk resesif. Apakah kejawab atau masih bingung? Kalau penjelasan aku kurang jelas, tanya aja nggak apa. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Yang tadi pertanyaan. Oke, sama-sama Rini. Pertanyaan Disti sama Arsa udah kejawab belum? Oke. Udah, Kak. Makasih. Oke. Oke, kalau ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke penyimpangan. Kalau nggak ada yang mau ditanya, ketik 4. Ini ada chat tuh. Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi materi selanjutnya itu penyimpangan suhu hukum Mendel. Nah, itu ada banyak itu ada atavisme, ada kriptomeri, ada polimeri, ada gen komplementer, ada epistasis dominan, ada epistasis resesial. Nah, kalian mau tahu penjelasannya apa? Tetap di Zoom ya, jangan keluar Zoom. Nah, jadi aku mau ngejelasin yang atavisme dulu. Nah, apa sih Kak atavisme itu? Nah, atavisme ini ya saling berpengaruh antara dua pasang gen atau lebih yang mempengaruhi individu itu. Contohnya, nah si atavisme ini biasanya udah ada genotip sama fenotipnya gitu loh. Jadi ada si R. Biasanya ini kalau misalnya yang ada ini nih, yang ada kayak kayak bulatan gitu, bulatan underscore gini, ini tuh kayak bebas gitu loh. Biasanya bisa bisa misalnya bisa R kecil, di sini bisa P besar, atau di sini bisa R besar, di sini bisa R kecil. Pokoknya yang harus diperhatiin itu yang angka depannya ini, yang angka depannya yang R sama P besar, R besar sama P besar. Kalau misalnya kayak gini itu berarti walnut namanya. Kalau yang kedua itu ingat yang underscore ini kalian bisa isi apa aja. Maksudnya bisa isi R kecil atau R besar, bisa isi gen dominan atau isi gen resesif. Yang penting si R besar, P kecil sama P kecilnya ini tuh memenuhi syarat. Kalau kayak gini tuh namanya itu fenotip itu ROS. Kalau kayak gini fenotip itu PA atau P. Aku juga kurang tahu dibacanya gimana. Kayak aku biasanya bacanya P kayak gitu. Nah, kalau yang ini
R kecil, P kecil, namanya bilah. Nah, aku langsung ke contoh aja kali ya, biar lebih paham. Nah, misalnya R besar dikali disilangin sama R kecil, P besar, P kecil. Berarti kan gini kan. Oke. R besar, P kecil disilangin sama R kecil, P besar. Nah, ingat tadi gametnya itu yang sama. Berarti ini R besar, P kecil disilangin sama R kecil, P besar. Berarti R satunya itu ketemukan. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, biasanya yang parental keduanya itu, yang P2, itu disilangin sesama kan. P2 itu R besar, R kecil dikali P besar, R besar, R kecil, P besar, P kecil dikali R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, jadi aku pakai cara cepet aja karena caranya juga sebenarnya sama kayak yang tadi, yang mana hibrid di hibrid itu. Ini kan gametnya tadi pakai cara yang gamet itu sama dengan 2 pangkat N. N-nya itu yang heterozigot. Nah, berarti ini kan heterozigot ada 2 kan. Berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 ini. Berarti totalnya 4 kali 4. Nggak ada kan? 16. Nah, ini totalnya. Sama aja sih sama yang tadi di hibrid itu totalnya ada 16. Nah, sama kayak tadi juga buat tabel lagi. Buat tabel. Emang sebenarnya materi ini tuh kayak ribet-ribet gitu, tapi kalau kalian udah sering ngerjain soalnya, pasti jadi gampang gitu loh. Soalnya jujur dulu aku juga suka banget materi ini, tapi kayak ribet gitu. Ini R, ini RP, ini R besar, P kecil, ini P besar, ini R kecil, ini R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Sama juga. Aduh, sorry banget, berantakan. R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Nah, karena ini alurnya sama aja kayak persilangan yang tadi, jadi aku langsung ini aja ya, langsung aku ini aja langsung aku tulis apa sih fenotiknya. Ingat tadi kalau misalnya R P itu sama dengan walnut, kalau R PP itu sama dengan rose, kalau RR kalau RR P sama dengan PA, kalau RR P kecil sama dengan bilah. Ingat ini ya, ingat ini. Nah, berarti kan ini R besar, P besar berarti walnut kan. Oh, kasih warna beda aja ya. Ini walnut. Ini R besar, P besar, P kecil. Berarti ini walnut juga kan? Walnut. Terus habis itu R besar, P besar, P kecil sama walnut. Ini R besar, P kecil, P besar, P kecil. Walnut juga. Ini P kecil deh. Ini P kecil, berarti ini rose kan? Ingat R besar, ini bisa R kecil atau R besar, P kecil itu berarti rose. Nah, terus ini R besar, R kecil, P besar, berarti walnut.
ini R besar, R kecil, P besar, P kecil, berarti walnut juga. Nah, terus ini aku lanjut aja, aku langsung. Pokoknya kalian lihat dari sini, kalian ingetin aja. Nah, berarti ini R besar, R kecil, P besar, P kecil, walnut juga, ini rose. Ini R besar, R kecil, P besar, P besar, walnut juga. Ini walnut, ini kayak, ini P, kayak karena ini R kecil, R kecil, P besar. Terus ini R besar, R kecil, P besar, P kecil, walnut. R besar, R kecil, P kecil, P kecil, rose. Ini kayak, yang ini bilah. Nah, udah dilihat dari sini, dilihat dari tabelnya, kita bisa nentuin rasionya. Sama kayak tadi, sama kayak contoh-contoh sebelumnya, itu kalau yang rasio genotip, kalian nanti silangin aja gitu kan. Terus kalian samain yang sama, terus dijadiin rasio gitu. Nah, yang rasio fenotipnya juga sama aja. Fenotip. Itu sama aja. Kita langsung walnut banding rose, banding kayak banding bilah. Walnut itu ada 9, banding 3, banding 3, banding 1. Pokoknya tuh biasanya tuh yang bilah itu selalu 1 gitu. Kalau di ilmu persekangan. Di bilah kan ada 1, kayak ada 3, terus ada 3, sisanya walnut. Nah, udah sih guys. Gitu. Kalian ada yang mau nanya sampai sini tentang atavisme? Oh, Kak, Ya, kenapa? itu yang walnut terus pi sama bilah itu bahasa apa ya? Maksudnya jenis-jenis apa ya, Kak? Itu tuh kalau nggak salah tuh jenis ayam deh. Ini itu tuh jenis jengger ayam gitu loh, bentuk jengger ayam. Biasanya tuh atavisme tuh dipakai buat nyari itu. Oh, Jengger ayam tuh kayaknya yang ini deh, yang apa sih yang warna merah itu ya? Kayaknya itu. oh yang ada di mukanya itu ya? Iya, iya, yang itu. Oh, oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Mau tanya Kak, itu maksudnya sama kayak yang sebelumnya, cuma ini bedanya kayak ketambahan istilah W, ROS gitu Kak. Kenapa? Ini sebenarnya sama aja gitu sama yang sebelumnya, cuman karena penyimpangan gitu. Terus biasanya tuh kalau yang penyimpangan semua ini tuh pasti ada kayak istilah-istilahnya gitu loh. Misalnya kalau yang kayak gini, yang genotype kayak gini namanya walnut, terus yang genotype kayak gini namanya rose. Tapi cara persilangan itu sama aja sama yang tadi aku jelasin, kayak persilangan hibrid, persilangan monohibrid. Maksudnya kayak cara persilangan itu sama. Kayak ini kan sama-sama pakai tabel gitu kan, terus tinggal kalian masukin aja. Ini tuh sebenarnya bisa kalian ini aja guys. Ini aku biar cepet aja nulisnya W. Tapi kalau misalnya kalian mau rajin gitu, penasaran, kalian bisa nulis R, R, R besar, R besar, P besar, P besar gitu, sama kayak sebelumnya. Terjawab nggak tadi yang nanya? Iya Kak, makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kak, itu kenapa masuk penyimpangan? Kenapa ya? Eh, kenapa masuk penyimpangan? Soalnya, aku juga kurang tahu. Mungkin karena kalau misalnya ini ya, kalau misalnya di eh, nanti nih di yang jenis-jenis penyimpangan setelah ini, itu tuh genotipnya penyimpangan.
Tapi kalau yang atavisme ini, kayaknya sama banding 9 banding 3 banding 3 yang bakalan aku jelasin itu genotipnya itu beda, makanya disebut penyimpangan. Kalau yang ini aku agak bingung juga sebenarnya kenapa disebut penyimpangan. Mungkin karena ada istilah kayak gini ya. Maaf banget sih kalau nggak kejawab pertanyaannya. Ada pertanyaan follow up nggak? Aura? Atau udah pertanyaannya? Tadi sampai tadi oh ya, ada yang mau nanya lagi nggak tadi? Atau mau lanjut aja? Lanjut, Kak. Kayak lanjut ya. Nah, yang kedua itu ada cryptomery. Nah, cryptomery itu apa sih, Kak? Jadi itu tuh gen yang seolah-olah sembunyi apabila dia berdiri sendiri. Nah, sama kayak yang tadi, dia itu udah ada genotip sama fenotip ya. Jadi, kalau misalnya A besar, terus ini bisa A kecil atau A besar, ini B besar, itu tuh ungu. Kalau misalnya A besar, ini bebas, bisa A kecil atau A besar, terus B kecil tuh merah. Terus kalau kayak gini putih, kalau kayak gini putih. Nah, kalian tahu kan ini bisa kelihatan kalau bedanya itu di sini nih. Kalau misalnya A kecil, B besar, itu tuh putih. Kalau misalnya A besar, terus B kecil itu merah. Terus kalau misalnya A besar, B besar itu ungu. Bisa dilihat kan beda ya. Beda di sini gitu loh. Jadi kalau misalnya, pokoknya kalian ikutin aja nih genotip ini. Terus buat nyari fenotipnya juga ikutin ini aja. Nah, aku langsung ke contoh soalnya aja ya. Jadi, ini kan A besar, A besar, A besar, A besar, B kecil, B kecil dikali A kecil, B besar, B besar. Nah, contohnya A besar, B kecil dikali A kecil, B besar, B besar. Terus gametnya ingat, caranya sama kayak yang aku tadi. Itu berarti kan ini A besar, B kecil disangin sama A kecil, B besar. Berarti keturunan pertamanya itu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, terus sama kayak yang sebelumnya, ini kita hilangin lagi sama si keturunan pertamanya. Berarti gini kan. Berarti F2-nya A besar A kecil, B besar B kecil diselangin sama A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, ingat yang tadi, yang slide sebelumnya, A, B itu ungu. A, B, B kecil itu merah. Kalau A kecil, B besar itu putih. Kalau A kecil, B kecil itu putih. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja cara nyilangnya kayak tadi.
Kalian, aku tanya kalian aja ya. Kalian mau dibikinin tabel lagi atau kayak kalian mau nyari sendiri gitu? Biar cepet aku lanjut ke materi sebelumnya atau mau dibikinin tabel kayak sebelum-sebelumnya? Menurut kalian gimana? Aku ikut kalian soalnya. Soalnya kalau misalnya emang kalian mau dijelasin pakai tabel itu, aku nggak apa-apa. Langsung disilangkan aja. Oke. Kalau menurut yang lain gimana? Ini deh, ketik satu buat langsung kayak aku kasih tahu jawabannya gitu. Atau ketik dua, itu aku bikinin tabelnya. Betul. Yang lain gimana? Oke, banyak yang mau dibikin tabel dulu aja. Jadi aku bikinin tabel aja ya, biar kalian juga lebih ngerti juga. Nah, sama kayak tadi, pokoknya alurnya sama ya. Jadi ini aku bantu bikin tabel aja. Alurnya sama, ini kayak dikaliin ini ya. Gametnya itu dikaliin ini pokoknya gitu deh. Ini gametnya. Terus ini berarti A, A besar, B besar, A besar, B kecil, B kecil, A kecil, salah. Ini berarti A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Yang ini A besar, B besar. Ini A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Pokoknya sama kayak tadi. Miring banget. Oke, sama kayak tadi. Aku langsung ingin aja ya. Kayak langsung ungu gitu. A besar, ungu. Nah, aku langsung isi aja. Jadi A besar, B besar, B kecil. B besar, B besar. Berarti ini kan yang ungu. Berarti ini ungu. Terus A besar, A besar, A besar, B besar, B kecil. A besar, A besar, B besar, B kecil. Berarti ungu juga. Terus ini A besar, A kecil, B besar, B besar. Berarti ungu juga. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ungu juga kan. Nah, ini A besar, A besar, B besar, B kecil, ungu. Terus A besar, B kecil, B kecil, merah. Terus A besar, A kecil, B besar, B kecil, ungu. A besar, A kecil, B kecil, B kecil, merah. Terus ini A besar, A kecil, B besar, B besar, ungu. A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, itu ungu juga. A kecil, B besar, putih kan. Putih, A kecil, B besar, B kecil. A kecil, B besar, B kecil, putih juga. Terus habis itu A besar, A kecil, B besar, B kecil, ungu. A kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, itu merah. A kecil, B besar, B kecil, A kecil, B besar, B kecil, ini putih. Terus A kecil, B kecil, B kecil, berarti putih. Nah, ya kan? Sampai sini paham kan? Dari mana aja? Terus pokoknya kalian tinggal silangin ini, terus kalian lihat di ini. Pokoknya kalian ingat-ingat aja kalau yang penyimpangan tuh ingetin ini aja. Ingetin istilah genotip sama fenotipnya. Nah, terus udah nih kita cari aja rasionya. Rasio. Kalau rasio genotip sama aja kan caranya, sama kayak persilangan-persilangan sebelumnya yang udah aku jelasin. Tapi kalau rasio fenotipnya, ini baru nih bisa dijawab kenapa dia penyimpangan. Karena nih ya, kita ungu,
banding merah, banding putih. Ini tuh, nih bisa kalian lihat aja, ini tuh cuman tiga sifat kan. Kalau yang tadi kan yang di hibrid sebelumnya itu kan ada 4 sifat kan. Ada 4 sifat, kalau yang ini cuma 3 sifat. Terus juga rasionya tuh beda nih ya. Ungunya ada 9. Merahnya ada 1, 2, 3. Merahnya ada 3. Putihnya ada 4. Beda kan? Kalau yang tadi, yang di hibrid itu rasionya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini tuh 9 banding 3 banding 4. Nah, ini kalau misalnya kalian udah terbiasa gitu, kalian kayak langsung aja nih kalau misalnya ada soal, terus ditanya rasio kalau misalnya kriptomer itu berapa, nah rasionya itu ini, rasio dari kriptomer itu 9 banding 3 banding 4. Kayak gitu biasanya udah pasti gitu loh kalau rasio, tergantung jenis-jenisnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau udah jelas? Kalau mau nanya boleh on mic, boleh di chat juga. Kalau nggak ada yang mau nanya, ini deh, ketik 3. Oke, aku lanjut aja ya. Karena pasti udah malam juga. Biar cepat. Nah, selanjutnya ada polimerik. Ini jujur agak ribet juga, tapi kalau misalnya udah terbiasa pasti bisa. Jadi ini tuh punya banyak sifat yang sama gitu. Bisa kalian lihat ini ada M1, M2, terus ini kayak sifatnya banyak kan. Nah, contohnya itu contoh kasusnya itu biji gandum. Jadi ini aku langsung ke contoh aja. Nah, jadi contohnya itu kan tadi kalian ingetin ya, yang M1, M2 itu tuh merah. Pokoknya semuanya merah. Kalau misalnya kalau ada gen dominan itu merah, tapi kalau misalnya semuanya gen resesif itu putih. Pokoknya kalian ingetin aja. Nah, contohnya misalnya M1, M1, M2, M2 diselangin sama M1, M1, M2, M2. Nah, ini kan gametnya berarti M1, M2 disilangin sama M kecil 1, M kecil 2. Nah, berarti keturunan pertamanya M besar, M kecil, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Ini kan. Nah, ingat yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada sifat dominannya, ada gen dominannya, ini tuh warnanya tetap merah. Berarti ini keturunan pertama fenotipnya merah. Nah, terus lanjut aja, kayaknya udah malam juga, aku jadi agak ngebut, maaf banget. Terus misalnya kita silang lagi nih antara keturunan 1 misalnya sama keturunan 1. Berarti kan M1, M1, M besar, M kecil, kali M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, berarti ini pakai yang rumus dapat itu 2 pangkat N. Berarti ini ada 16 juga. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 itu menggunakan 4 kali 4 itu ada 16.
Nah, berarti rasio fenotipnya ini kalian bisa silangin aja karena di sini juga gak cukup dan waktunya juga udah malam banget, aku gak enak banget sama kalian. Jadi kalian bisa coba nyelangin ini. M besar, M kecil, M besar, M kecil, dikali M besar, M kecil, M besar, M kecil. Caranya sama aja, sama kayak persilangan yang sebelum-sebelumnya. Cuman ini emang agak lebih banyak aja hitungannya. Nah, pokoknya hasilnya itu rasio fenotipnya itu 15:1. Warna merah banding putih. Kenapa sih Kak 15:1? Karena ini nih, sama yang kayak tadi aku bilang yang genotip-fenotipnya itu, pokoknya kalau misalnya masih ada gen dominan itu tuh warnanya merah. Kalau misalnya udah gen resesif semua baru putih. Nah, makanya yang putih itu kan biasanya cuma satu kan. Nah, sisanya itu merah karena dia masih ada gen dominannya. Jadi rasionya 15:1. Makanya disebut penyimpangan juga karena dia rasionya 15:1. Nah, terus biasanya itu ada sifatnya. Ini aku hapus di sini aja lah ya. Ada sifat merahnya gitu loh, dari merah tua sampai merah muda. Jadi kalau misalnya ada 4 M besar, itu tuh merah tua. Kalau ada 3 M besar, itu merah sedang. Kalau misalnya ada 2 M besar, itu tuh merah muda. Kalau misalnya ada 1 M besar, itu merah muda sekali. Kalau misalnya nggak ada merah, kalau misalnya nggak ada gen dominannya sama sekali, itu putih. Tapi biasanya aku kalau misalnya 2 M merah, 2 M besar, itu aku cuma merah aja, nggak merah muda. Baru waktu pas 1 M besar itu merah muda. Tapi seenaknya kalian aja sih, yang penting kayak diurutin gitu loh, kayak merah tua, merah sedang, merah muda, atau tergantung guru kalian juga. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau udah jelas? Atau gimana? Atau di chat juga nggak apa-apa. Oh, boleh ke slide sebelumnya nggak? Oh, boleh, boleh. Boleh, tapi nanti ini kehapus. Ada yang mau SS dulu nggak? Kalian boleh kok SS dulu. Oke. Kalau udah SS, aku hapus ya. Ya, ya maaf banget. Sumpah, maaf banget Caca. Tadi udah ke SS belum? Ada recordingnya kok, tapi sumpah maaf banget ya. Oke. Tadi kalau misalnya udah SS, boleh banget tuh dibagi ke teman-temannya yang udah sempat SS. Sorry banget tadi aku keburu hapus. Ini slide sebelumnya. Ini tadi ada yang nanya slide sebelumnya. Ada yang mau ditanya nggak di slide ini? Oke. Nah, ini aku ada lagi yang mau dijelasin tentang polimeri, tapi sedikit aja, karena waktu kita juga nggak banyak. Jadi, jadi aku mau ngejelasin tentang polimeri trihibrid. Jadi dia ada tiga gamet gitu loh. Jadi ya aku langsung contohin aja. Dan satu sel. Jadi dia ada 3 gitu loh guys. Nah ini kalau pakai tabel emang agak ribet.
Jadi kalian pakai rumus yang gamit aja. Tapi biasanya kalau misalnya emang mau nyari apa sih? Mau nyari kayak genotipnya itu emang pakai tabel sih biar gampang. Nah, ini gamitnya 2 pangkat n kan. N itu ingat heterozigous. Nah, ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 berarti 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi totalnya itu ada 64 gamet, 64 gamet. Nah, karena ini tuh rumusnya, pokoknya ingat kalau yang polimerik ini tuh yang putih itu 1 gitu guys. Jadi ini kita reaktifnya merah banding putih itu 63 banding 1. Pokoknya kalian ingat aja ini, pokoknya putih itu 1, sisanya merah. Tuh. Udah ngerti nggak? Udah ngerti belum guys? Kalau misalnya udah, aku lanjut aja ya. Soalnya masih ada 3 lagi yang harus aku jelasin. Biar cepat juga. Ini udah di SS belum? Kalau ada yang mau SS, boleh banget langsung SS. Kalau misalnya udah SS, ketik 1. Terus biar aku lanjut. Ketik 1 buat lanjut. Iya, benar banget. Kalau polimeri itu biasanya putihnya cuma 1. Pokoknya sifat yang resesifnya itu cuma 1. Ketik, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain lagi, ketik 1 buat next. Oke, aku lanjut ya. Nah, terus ada gen komplementer. Gen komplementer itu apa sih, Kak? Jadi, gen komplementer ini interaksi gen yang saling melengkapi. Contohnya, misalnya persilangan antara tikus putih sama persilangan antara tikus warna putih tapi genotipnya beda. Misalnya gini deh. Saya jangan tikus putih ya guys, aku ganti contoh aja. Jadi tuh gini nih, ada genotip sama fenotipnya juga. Nah, ini ada C, P, itu tuh sama dengan kayak ungu. Terus ada C, P itu sama dengan putih. Terus ada C, P itu juga putih juga. Terus ada C kecil, P kecil. Ini putih. Nah, pokoknya kalau gen komplementer ini yang sifat dominan itu cuman di genotip pertamanya doang, di gamet yang pertama doang. Kalau di situ gimana ya? Sifat dominannya itu muncul kalau misalnya si gennya itu ada dominan dua-duanya gitu loh. Kalau misalnya si gen dominannya itu cuma muncul 1 kayak di sini, itu hasilnya itu fenotipnya resesif. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya gen dominan yang muncul dua-duanya, itu sifatnya dominan. Tapi kalau misalnya gen dominan itu cuma muncul 1, sifatnya resesif. Nah, sisanya juga resesif gitu kan. Ini juga cuma muncul 1, sifatnya resesif. Apalagi ini yang gak muncul sama sekali, sifatnya resesif gitu. Nah itunya, apa sih namanya, rasionya. Ini aku ini aja ya guys, agak ngebut sedikit karena udah malam juga, kasihan kalian ya. Nah, jadi rasionya itu, rasio fenotipnya ungu
banding putih itu sama dengan 9 banding 7. Nanti bisa kalian buktiin sendiri pakai tabel persilangan ya. Jadi itu tuh rasionya kalau gen komplementer ini tuh 9 banding 7. Nah, tapi ada juga nih guys. Ini kalau misalnya dikaliin hasil keturunan pertamanya, berarti misalnya nih ya, misalnya hasil F1-nya ini itu C besar C kecil, P besar P kecil. Nah, disilangin sesama F1. Berarti hasil F2-nya itu tuh 9 banding 7. Guys. Contohnya. Ada yang mau ditanya nggak? Ini kayaknya emang aku yang ini agak kurang jelas ngejelasinnya. Aku gak enak banget nih sudah malam sama kalian. Pasti kalian pada capek. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya, atau nanti kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa PC aku ya, chat line aku, atau kalian mau nanya soal atau mau nanya ini benar atau enggak, kalian bisa chat nanti chat ke line aku aja. Nggak harus warna ungu, Caca. Jadi yang sifat dominan ini tergantung nanti di soalnya. Misalnya bisa aja nanti sifat dominan itu hitam sama putih. Jadi si putihnya itu resesif, si hitamnya itu dominan. Tapi tuh yang dipentingin di gen komplementer ini, misalnya sifat dominan itu muncul dua-duanya, baru dia hasilnya, si fenotip hasilnya itu dominan. Kalau misalnya dia cuma muncul satu kayak di sini, itu dia tetap resesif gitu. Yang harus diingat dari gen komplementer. Kalau buat yang warna ini, itu tergantung soal sih guys. Ada yang warna hitam sama putih, ada yang hijau sama kuning. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Atau aku lanjut aja biar keburu semua materinya. Lanjut aja, Kak. Oke, aku lanjut ya. Nah, terus ada epistasis, hipostasis. Epistasis, hipostasis itu apa sih, Kak? Jadi, epistasis, hipostasis itu gen yang menghalangi dan dihalangi. Kalau misalnya epistasis, itu tuh gen yang menghalangi. Kalau misalnya hipostasis, itu gen yang dihalangi. Nah, epistasis, hipostasis ini dibagi jadi dua. Ada epistasis dominan sama epistasis resesif. Jadi, aku bakalan ngejelasin yang epistasis dominan dulu. Jadi epistasis dominan itu apa sih, Kak? Jadi epistasis dominan itu gen dominan yang nutupin gen lain. Kayak ini kan labu putih nih. Labu putih misalnya gametnya itu P besar, P besar, K besar, K besar. Terus labu hijau itu P besar, P kecil, P kecil, K kecil, K kecil. Jadi sama aja, kalian silangin aja nih kan si gametnya ini, kalian tinggal silangin P besar, P besar, K besar, K besar, disilang semua P kecil, P kecil, K kecil, K kecil. Berarti kan ini P besar, K besar, disilang semua P kecil, K kecil. Terus hasilnya P besar, P kecil, K besar, K kecil gitu kan. Terus biasanya kalian silangin sama sesama itu P besar, P kecil, K besar, K kecil. Terus kalian bikin tabel aja. Nah, si epistasis dominan ini genotip sama fenotipnya itu kayak gini nih. Misalnya P besar, P besar, K besar itu sama dengan putih. Terus P besar, K kecil, ini K kecil ya guys. K kecil itu sama dengan putih.
misalnya P kecil, H besar, itu sama dengan kuning. Jadi itu ada yang beda sendiri gitu loh warnanya. Sama dengan hijau-hijau. Karena di sini hijau. 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 Nah, P kecil, K kecil, K kecil, baru dia putih. Ya bukan putih dong, hijau. Hijau. Nah, yang ini benar-benar tadi. Ini tuh kuning. Jadi tuh ada satu warna, satu gamet yang beda sendiri itu warnanya. Kan ini tuh kalau dominan, ini tuh kan warnanya putih. Warnanya putih kan. Kalau misalnya resesif warnanya hijau. Nah, kalau misalnya di antara dominan sama resesif itu warnanya kuning nih. Jadi biasanya sih kayak dikasih tahu gitu loh dari soalnya. Terus tinggal kalian silamin. Nah, nanti ininya, fenotipnya, rasanya, itu tuh rasio fenotip dari epistasis dominan ini. Itu putih, banding kuning, kuning banding hijau. Itu 12 banding 3 banding 1. Ini buat warna-warnanya, buat warna-warna di sini, ini tuh tergantung soal ya. Biasanya tuh ada yang hitam, kuning, putih. Kayak pokoknya nanti kalian lihat di soalnya biasa dikasih tahu. Pokoknya nih ya, yang udah pasti itu rasio dari fenotip epistasis dominan itu ini 12 banding 3 banding 1. Itu udah fix gitu loh. Itu udah kayak udah pasti rasionya segitu. Ada yang mau ditanyain? Kita sisa satu materi lagi guys. Satu sub materi lagi. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau lanjut? Lanjut, Kak. Oke, aku lanjut ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa chat aku aja. Kalau misalnya ini udah kemana juga. Nah, terus yang terakhir ini ada epistasis resesif. Jadi epistasis resesif ini itu tuh gen resesif yang nutupin gen lain gitu loh. Jadi kebalikannya si epistasis dominan. Jadi contohnya ini kan, contohnya misalnya tikus hitam. Tikus hitam. Tikus hitam itu H besar, H besar, H kecil, H kecil. Tikus putih itu H kecil, H besar, H besar. Nah, si ini tuh jadi ini. Jadi aku tulisin genotipnya ya. Genotip ini H besar itu sama dengan hitam. Terus besar kecil dengan dia abu-abu. Terus habis itu kecil A besar itu albino. Terus A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, albino. Nah, terus berarti kan ini kalau disilamin makan kayak tadi kan H besar H kecil H kecil A besar. Berarti ini H besar H kecil A besar A kecil. Nah, terus biasa sama kayak biasa alurnya disilangin sama sesamanya. A besar H kecil A besar A kecil. Berarti nanti tuh kalian nemu ini kan. Ini kan berarti 2/2 dikali 2/2 totalnya 16 kan. Nah, dari 16 ini rasionya
rasio fenotip ya. Rasionya fenotip ya, itu sama dengan hitam. Ini tuh albino tuh putih ya guys, maksudnya putih. Hitam dan di abu-abu ini albino. Nah ini tuh 9:3:4 gitu. Kenapa 9:3:4? Itu kalian bisa buktiin pakai tabel yang udah aku kasih tahu caranya, atau cara seenak kalian gimana gitu, mau kalian langsung kaliin atau gimana, itu bisa dibuktiin pakai itu. Terus nanti kalian lihat dari ini, lihat dari genotype ini. Terus juga itu tuh warnanya nanti tergantung soal ya, kayak nggak harus hitam putih atau abu-abu gini, jadi nanti biasanya di soal dikasih tahu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Aku udah malu banget ya. Tadi selain gen yang menghalangi, gen yang Kak, tadi selain gen yang menghalangi, gen yang gimana Kak? Gen yang dihalangin. Jadi ya, jadi tadi kan epistasis itu gen yang ini loh, epistasis itu gen yang menghalangi, kalau hipostasis gen yang dihalangi. Jadi si hipostasis itu gen yang dihalangin, epistasis itu gen yang menghalangi. Cara bedain ini soal penyimpangan bukan gimana Kak? Biasanya tuh dikasih tahu gitu dari soal, tahu aku ya, tahu aku kayak dikasih tahu gitu dari soal. Terus juga biasanya tuh kalau misalnya penyimpangan tuh kayak lebih kompleks gitu loh, soalnya kalau misalnya yang persilangan di hibrid itu kayak ya udah kan kita tinggal ngilangin terus dapat hasilnya, terus rasionya 9:3:3:1. Tapi kalau penyimpangan itu biasanya tuh kayak ditanyain um, persenannya, tapi juga udah kayak pokoknya biasanya udah diterangin di soal gitu loh kalau misalnya itu tuh penyimpangan. Seingat aku itu udah ditaruh di soal gitu. Kalau misalnya soal ini tuh penyimpangan tipenya, karena kayak kalian bisa bedain juga dari ininya, dari apa sih, kayak tadi aja tuh yang atavisme itu kan ada walnut, ada rose, ada kayak ada bilah itu kan, kayak udah ada genotip fenotipnya sendiri gitu daripada si yang persilangan di hibrid biasa. KF1-nya berarti itu hitam ya, terus disilangin sesamanya, jadi rasionya 9:3:4 itu ya Kak. Iya benar banget, jadi rasio si epistasis resesif ini 9:3:4. Benar-benar, benar banget. Nanti kalau misalnya kalian ada yang kayak masih kurang jelas, kalian bisa tanya aku lewat line. Aku open banget. Aku bakalan lebih jelasin detail gitu loh. Ini kalian mau latihan soal atau kalian SS aja soalnya, nanti kalian tanya jawaban yang benar ke aku gitu, atau gimana? Ini kalian mau latihan soal gak? Atau kalian udah capek? Atau kalian mau SS aja latihan soalnya? Ini nih, aku kasih di akhir ya. Ini latihan soalnya gimana? Mau kalian SS gak?
Gimana nih guys yang lain? Ini mau pada latsol? Atau mau latsol langsung pembahasan atau kalian mau kerjain dulu sendiri? Tuh. Oke, ini SS aja ya guys. Nanti kalian kalau mau jawabannya nanti kalian bisa chat aku. Kontaknya ada di slide terakhir. Ini kalian bisa SS dulu. Aku kasih waktu ya buat SS-nya. Aku kasih 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, aku next ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, nanti PPT-nya dikirim kok. Kayaknya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini udah tinggal kayak gini sih. Ini aku pikir kita bakalan sempet bahas bareng. Nah ini kalian kalau mau nanti mau nanya aku lewat IG, Line, atau Twitter, bebas. Yang mana. Jadi sebenarnya aku lebih sering on di Line. Jadi kalau mau fast respon gitu, lewat Line aja. Tapi lewat IG juga aku sering kok balas. Twitter juga. Boleh yang mana aja guys. Kalau mau nanya soal pembahasannya. Oke, jadi pertemuan kita selesai ya di sini. Maaf banget kemalaman karena materinya juga banyak. Terima kasih ya semuanya. Makasih yang udah join sampai akhir, sampai udah malam. Makasih. Selamat istirahat, guys. Makasih semuanya.